pantai sayang pemandangannya, tinggal sebut saja. Mau pantai ada, gunung-gunung juga, bahkan yang lengkap ada air terjunnya. Dan tempat swantai itu menyimpan banyak cerita, cerita yang lucu, yang lugu-lugu, yang senang-senang, ugal-ugalan, bahkan yang sedih, sedihnya sesenggukan. Ku persembahkan malam dengan penuh keterus-terangan. Tidak ada yang perlu kau takutkan, kecuali kau habiskan siangmu di jalan kawi. Gendutlah, kau gendut, jatuhlah. Bahasa bukan hanya kumpulan kata yang disusun untuk berkomunikasi. Bahasa adalah ruang tempat identitas, sejarah, dan kesadaran kolektif suatu masyarakat bertemu. Bahasa membentuk cara berpikir manusia dan mencerminkan karakter sosial suatu daerah. Fenomena tersebut terlihat jelas pada masyarakat Malang yang memiliki bentuk bahasa unik dan kreatif yang bernama Osop Kiwalan atau panggilan bahasa Walikan. Sebuah gaya tutur yang balik struktur fonem dan huruf dalam kata-kata sehari-hari, sehingga berhasil menghasilkan bentuk baru yang memiliki makna tertentu. Bahasa ini lahir dari pengalaman historis yang panjang, dan kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang anak muda dari Songosari yang hidup dengan bahasa Walikan. Nama saya Tony. Saya asli Malang, Mas. Tepatnya di kabupaten sih sebenarnya. Ya. Cuman mungkin dibilang ya lebih ke kotanya sih ya. Jadi kabupaten cuman mepet ke kota, Mas. Songosari, Mas. Ya kurang lebih begitu, Mas ya. Masih lebih banyak ke kotanya sih. Setelah itu kau kejar, pergi ke bukit-bukit, lihat sunset yang cantik. Osop Kiwalan ya. Osop ya. Osop. Bahasa Walikan kalau yang saya tahu, Mas ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa bahasa Walikan itu sebenarnya bahasa yang digunakan oleh para pejuang waktu itu. Nah, jadi untuk tidak ketahuan oleh mata-mata, jadi arek Malang itu membentuk sebuah kata baru, bukan kata baru, tapi metode baru. Metode baru Untuk menyampaikan pesan. Jadi Ya. agar orang yang dicap sebagai pengkhianat itu, orang-orang pengkhianat itu tidak mengetahui apa yang sedang disampaikan. ya. Nah, dan itu kalau nggak salah muncul tahun 1949. Kalau nggak salah 49 ya. 1949 Mas ya. Lebih segituan. Jadi ya sebenarnya bahasa Walikan itu bahasa yang emang digunakan sebagai kode ya mungkin waktu itu ya. Ya. Cuman ada sumber-sumber lain yang mungkin saya tidak ketahui ya. Cuman yang paling populer adalah bahasa Walikan, bahasa yang digunakan oleh para pejuang waktu itu. Nah, bahasa Walikan itu bahasa yang sebenarnya unik ya, karena juga memiliki tatanan tersendiri. Karena ada beberapa kata yang sebenarnya tidak bisa diwalik.
Oyi, Oyi. ayas, rumah. Oh ya ya ya. Kayak Bahasa-bahasa yang mungkin plesetnya juga banyak ya. Ya. Menjadi ciri khasnya anak Malang gitu ya. Kayak epes, memes. oh ebes memes itu aslinya dari Malang, Mas. Kalau dibilang dari mana kayaknya nggak terlalu tahu sih kayak. Cuman itu bahasa yang sudah Belum lama pasti juga. lah ya, belum tapi pasti. sudah lama digunakan juga. di Oh Malang. begitu, ya ya ya. Mungkin di daerah saya lebih sering ya. Oh daerah Singosari, Iya, Mas. Ongis Iras. Ongis Iras, Singosari, Iya, Ongis saya. Iras. Betul betul. Tapi lebih mungkin banyak penyebutan daerah juga yang dibolak-balik gitu. Iya iya iya. Lebih keren aja gitu mas. Iya betul betul Ya. Mas, lebih keren sih, kedengarannya lebih keren, Lebih kayak keren. kayak asik gitu. Asik asik. Betul. Kalau mungkin kalau anak-anak muda kayak lebih sering kayak nendes konbet. Oh iya. Nendes konbet. Nendes sering-sering denger itu, Mas. Sering. Nendes Tembok. ya senden tembok, Nendes konbet. Terus seruput nakam. seruput ipok lah, Ipok. sering denger saya Mas itu, ya ya. Ipok ngopi Ngopi. gitu ya. Tapi juga banyak bahasa yang bisa dikatakan perkembangan bahasa ya. Jadi banyak apa ya perbedaan-perbedaan. Kayak ini. Kalau ojek, ojek kan kerja ya. Ya. Itu kalau menurut orang yang lama itu salah. Yang benar menurut mereka adalah idrek atau apa? Idrek kalau nggak salah. It Idrek atau iya. idrek gitu. Kalau nggak salah sih itu. Nah, kalau nggak salah itu. Jadi memang ada hal yang aneh mungkin ya. Karena itu sebenarnya kalau dibalik itu tidak sesuai. Ya betul. Cuman itu sudah menjadi kayak pakem ya mas ya. Jadi entah gimana bahasa itu berkembang dan banyak bahasa-bahasa baru yang banyak orang mungkin orang lama itu juga bingung dan nah begitu karena ojek gitu kan kalau bagi orang lama kan opo kan Iya iya iya. mungkin kalau banyak pendatang juga kan dari luar Malang yang mungkin hanya tahu bahasa Kiwalan itu hanya di Bola-Bali saja Ya. tapi tidak semua jadi ada frasa-frasa yang memang itu gak cocok untuk dibalik kayak rokok gitu rokok dibalik kayak jadinya kan opor gitu Iya 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 betul, kan? iya iya. Itu kan juga pelafalannya juga kurang enak dan kurang efisien aja sih mas. Jadi ya terserah penuturnya aja sih Mas ya. Iya sebenarnya dan apakah itu bisa dipahami oleh sesama? atau Iya tidak, iya gitu iya kan. iya. Dan pada akhirnya bahasa Walikan menjadi bukti bahwa budaya tidak akan pernah mati. Budaya justru tumbuh dan berkembang mengikuti ritme zaman. Meski tantangan era digital semakin besar, bahasa lokal tetap bertahan karena masyarakat mencintainya. Bahasa Walikan adalah suara arek Malang, suara sejarah, dan suara solidaritas. Bahasa ini mengajarkan bahwa manusia tidak pernah berhenti menciptakan makna dari pengalaman hidupnya.